Gimana kabarnya? Baik-baik saja kan? Semoga sehat selalu, jauh dari mara bahaya. Nah, hari ini kalian saya ajak masak kari ya. Kari pakai saus ini ya, saus Cina punya ya, coconut curry sauce. Ini tidak pedas ya, dan sengaja saya masak ini untuk anak-anak, untuk bekal sekolah. Jadi saya kasih wortel, kentang sama bombay, bawang bombay. Lalu ini beefnya ini nanti saya potong kecil-kecil, lalu kita cuci pakai air mendidih ya, kayak gini, supaya bersih darahnya, baru kita masak. Nah, seperti itu. Jadi rasanya pun lebih enak ya. Anak-anak pun suka, mereka kalau melihat makanannya bersih dan enak, mereka akan ketagihan dan ingin dimasakkan lagi untuk bekal sekolah ya. Ini saya masak untuk mereka, saya potong kecil-kecil, saya potong dadu-dadu ini. Yang ini wortel sama kentang nantinya, sama bawang bombaynya. Nanti ditambah bawang putih satu lah untuk pengharum perasa. Saya tambahkan kara untuk semakin gurih rasanya. Karena di sini sebenarnya sudah ada karanya, tapi kurang terasa gitu. Anak-anak suka kalau ada karanya, lalu rasanya pun akan. Nah, setelah dicuci pakai air mendidih, kita bilas. Nah, seperti ini hasilnya kalau sudah dibilas nih. Ini aulam ya, aulam. Jadi ada dagingnya, ada yang kenyil-kenyil itu, apa namanya, tendetnya. Kalau bahasa Indonesianya saya kurang tahu namanya. Urat deh. Nah, kalau di sini namanya aulam ya. Yang ini saya potong kecil-kecil. Nanti direbus pakai air mendidih sekitar 1 jam lebih lah, sampai empuk gitu. Pakai api kecil ya. Kalau udah mendidih airnya, lalu dikecilkan apinya sampai 1 jam lebih. Itu biasanya udah empuk 1 jam lebih. Kalau masih kurang empuk ya bisa 1,5 jam. Yang penting direbus dulu dagingnya ya. Tips saya ya, kalau umpamanya ingin membuat daging ini ya, memasak daging kari ini ya, dagingnya dimasak dulu sampai empuk, baru dimasukkan sayurannya, dicampurkan belakangan. Kenapa? Karena kalau dibarengkan itu nanti sayurannya matang duluan, dagingnya belum empuk. Itu resepnya. Dan ini tipsnya, dagingnya itu direbus dulu ya sampai empuk lah, minimal 1 jam ya. 1 jam itu udah empuk, tapi enggak, kalau untuk anak-anak mungkin kurang empuk ya, bisa 1 jam lebih. Untuk awal kita masak adalah bawang bombaynya dulu ya, bawang bombaynya dulu sama bawang putih, terus baru kentang wortel. Kentangnya belakangan, karena kalau kentang itu cepat empuknya. Kebetulan ini juga belum saya potong. Nah, ini adalah bawang putihnya sama bawang bombay sama wortel. Saya potong dadu kecil-kecil seperti ini, karena kalau anak-anak suka seperti ini ya. Nah, sambil menunggu dagingnya dimasak. Ya, dagingnya belum empuk, saya masak dulu ini. Nanti kalau mau empuk, tinggal dimasukkan di wajan yang besar ini. Bawang putih sama bawang bombay. Lalu kalau udah harum baru kentang. Untuk bumbu ininya bisa dimasukkan nanti setelah kentang sama daging udah masuk belakangan, kan ini bumbu ini udah matang. Sambil menunggu bisa dikupas kentangnya. Untuk mengupas kentangnya kita menggunakan ini biar cepat. Kalau umpamanya kita mau kerja buru waktu, pakai ini cepat daripada pakai pisau ya. Pisau itu lama. Sambil menumis ini nanti baru kentangnya sambil dikupas ya. Nah, ini udah harum bawang putihnya.
bombanya setelah harum baru dimasukkan wortelnya. Simpel sekali masakan ini karena bumbunya juga sudah jadi ya teman-teman. Apalagi kalau teman-teman yang membawa bekal buat anak-anak ini enak sekali karena ada kuahnya, kuah kari. Anak-anak suka karena tidak pedas ya. Nah ini udah harum, kecium harum, warnanya pun udah little bit brown. Baru dimasukkan wortelnya. Sudah layu baru dimasukkan air. Airnya air panas, nah usahakan air panas ya. Nah sambil menunggu ini, sambil sekalian kita kupas kentangnya sambil ini matang, nanti barengan nanti jadinya. Ini wortelnya setengah matang, kita masukkan wortelnya, kita masukkan kentangnya, sekaligus dagingnya ya. Karena dagingnya pun pasti kalau umpamanya kalian udah kira-kira 1 jam belum empuk, bisa ditambah setengah jam. Kentangnya saya potong segini, dadu kecil-kecil. Ini yang besar ini saya berikan buat Mbak Buyut ya. Karena Mbak Buyut sukanya kentang, tidak suka wortel, jadi saya nanti kasihkan ke Mbak Buyut kentang besarnya sama sausnya aja. Untuk wortelnya, kalau umpamanya tadi airnya kurang, bisa ditambahkan supaya sampai empuk ya wortelnya. Nanti kalau umpamanya empuk itu dia manisnya masuk ke air. Nah, kalau udah empuk, kita masukkan wortelnya, kentangnya ya. Nah, kentang ini kita masak bareng dagingnya. Nah, dagingnya ini kan empuk ya. Kaldunya sekalian dimasukkan ke dalam. Sendoknya kering ya, jadi sisanya nanti kita bisa gunakan untuk next day gitu ya. Satu, dua, tiga, ayo, 4. Nah begitu, kalau masih ada kita bisa gunakan untuk next day. Ini karena udah setengahnya dari yang lalu ya, jadi saya semuanya saya masakkan. Udah habis ya. Dan biasanya saya nggak tambahkan bumbu lagi, biasanya rasanya udah pas gitu. Kalian bisa coba nanti kalau umpamanya kurang manis atau kurang garam, kasih kaldu ayam atau kaldu sapi ya. Nah ini tinggal apa, nunggu empuk ininya, kentangnya ya. Wortelnya udah empuk, dagingnya udah empuk. Bisa dibersihkan, sayang kalau dibuang.
bumbunya. Lalu biarkan sampai empuk ya, sekitar setengah jaman juga udah empuk. Ya, apinya dibesarkan dulu, tapi jangan ditinggal ya. Kalau api dibesarin gitu nanti nunggu mendidih terus baru dikecilkan lagi apinya. Simpel kan teman-teman? Oh iya teman-teman, untuk penambahan kara kalian bisa tambahkan ketika 5 menit sebelum matang ya. Jadi jangan terlalu lama kara untuk dimasak ya, karena kara ini udah matang dan udah oke, tinggal ditambahkan aja, tinggal dimasukkan sebentar aja, jangan terlalu lama, karena kalau terlalu lama nanti santannya pecah. Kalau santannya pecah itu rasanya akan beda. Jadi ini kalau orang di sini bilangnya yecap ya. Jadi susu coconut. Jadi milk coconut. Jadi usahakan ketika menambahkan kara ini kalian tambahkan 5 menit terakhir sebelum kalian mematikan apinya. Jadi rasanya pun lebih gurih, rasa coconutnya pun akan terasa ya. Itu tips dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ingin belajar memasak bersama saya, Lim TKW Hongkong. Bye bye. Jangan lupa ini ditambahkan terakhir ya, 5 menit sebelum selesai, sebelum api dimatikan ya, karena untuk menjaga rasa coconut karinya ya. Tapi lihat dulu majikan kalian suka dengan coconut apa tidak. Kalau tidak suka coconut curry sauce itu aja udah cukup ya, kalau majikan kalian tidak terlalu suka coconutnya ya. Jadi kalian harus tahu bagaimana selera majikan kalian ya. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Anak-anak suka sekali, orang-orang dewasa juga suka ya. Kalau kalian ingin pedas biasanya ditambahkan lada, tapi karena ini yang makan anak-anak dan orang dewasanya tidak suka pedas, jadi saya tidak tambahkan lada. Kalau kalian incipin ya, bumbunya kurang sedap, ada yang kurang asin, kalian bisa tambahkan roiko, kaldu ayam atau kaldu sapi, atau tambahkan lada dan garam seperti itu ya. Selamat menikmati.